Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldira Albunisa dengan PM 2022 0150 0163. Saya mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video praktik lab konseling perorangan menggunakan teknik pendekatan client centered atau PCC, yang dimana PCC ini konseling yang berpusat pada klien. Untuk judul sesi konseling yang saya bawakan yaitu klien merasa terlalu dikekang oleh orang tua. Dalam video ini saya berperan sebagai konselor dan klien yang bernama Naila Putri, seorang mahasiswi berusia 19 tahun yang merasa tidak memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan hidupnya karena terlalu dikekang oleh kedua orang tuanya. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktik laboratorium konseling perorangan. Selamat menyaksikan video konseling saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Silahkan duduk ya. Sebelumnya apa kabar nih? Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Nah, kalau ibu boleh tahu, nama kamu siapa? Nama saya Naila Putri, Bu. Biasanya panggil Naila. Perkenalkan, nama ibu Aldira Albunisa. Kamu bisa panggil ibu Dira. Tadi kamu lagi habis belajar dari siapa nih hari ini? Di sini ada oh, betul katanya. Hari ini saya tadi ada pelajaran matematika, Bu. Oh, matematika tuh diajarin sama ibu siapa? Kalau ibu Asri. Ibu Asri, oke. Kita langsung aja kali ya, Nila. Gitu. Sebelumnya terima kasih sudah hadir di sesi konseling hari ini. Sebelum kita mulai, ibu mau ngingetin dulu ya kalau kan apa yang kita ceritakan hari ini pasti ibu akan belum masalah. Cuma hanya kamu dan ibu yang tahu apa yang kita ceritakan hari ini. Dan di sesi konseling hari ini merupakan ruang aman buat kamu bebas mengekspresikan apapun yang kamu rasakan, bebas kamu mau cerita apa aja tanpa takut dihakimi, tanpa takut disalahkan. Pokoknya kamu bebas cerita apa aja ke ibu. Terus kalau nanti misalkan di tengah-tengah kalau sesuatu kamu merasa gak nyaman atau pengen berhenti kayak sebentar gitu, kamu boleh, nggak perlu banget, kamu boleh bebas atur sesuai sama gimana perasaan kamu aja. Gimana Nela, kamu sudah siap buat mulai sesi konseling hari ini? Saya sudah siap, Bu. Oke. Lalu hari ini kamu pokoknya jangan ngerasa terbebani atau ngerasa takut disalahkan. Di sini kamu bebas
cerita apa yang kamu rasain. Nah sebelumnya pastikan dulu duduk kamu dalam relax dan relax. Sudah ibu, kamu nggak usah khawatir ya. Ini nggak bakal dinilai atau disalahin. Aku di sini, ibu di sini bantu kamu buat dengerin cerita kamu dan bisa ini ibu buat kamu melakukan apa ini. Terima kasih sudah memberikan saya ruang dan waktu untuk saya bercerita ke ibu. Sebenarnya saya agak bingung ibu mau mulai dari mana berceritanya. Tidak apa-apa Nela. Kadang perasaan itu juga butuh waktu buat keluar. Kita pelan-pelan aja ya. Pokoknya kamu di sini relax aja sampai ya kita itu ada sedang ngerasain. Jadi sampai di sini tidak tegang. Baik Bu. Jadi akhir-akhir ini saya merasa kalau saya itu kayak udah punya ruang itu Bu. Oke, kamu merasa semua hal tuh harus ditentuin gitu ya sama orang lain? Iya Bu, lebih tepatnya sama orang tua saya tuh Bu. Dari dulu sih sebenarnya, tapi makin di sini saya makin merasa sesak gitu Bu. Jadi waktu saya nikah, namanya berarti di rumah orang tua kamu tuh kayak selalu ngekang kamu gitu atau selalu marah-marahin kamu atau kayak gimana? Iya Bu, kayak setiap langkah yang saya ambil itu saya harus dapat izin dari mereka. Bukan cuma hal besar ya Bu, bahkan kayak keluar rumah atau saya bermain sama teman-teman saya itu bisa jadi perdebatan jadi panjang Bu sama orang tua saya. Jadi kamu kayak sulit dapat izin dari orang tua, kayak gitu ya sama orang tua. Jadi kayak orang tua kamu tuh ngomong kamu sesuai sama apa yang dia mau. Iya Bu, kadang tuh saya merasa iri itu sama teman-teman saya Bu. Mereka bisa bebas Bu. Saya kadang malu juga Bu, umur saya sih udah beranjak dewasa ya Bu. Tapi tuh apa saya harus lapor ke orang tua saya. Kamu kan sekarang merasa kamu udah dewasa, 5 tahun itu kamu menuju dewasa kali ya. Terus padahal kamu pengen banget buat dipercaya, buat kamu hidup sendiri tanpa kayak kamu tuh bisa gitu meyakini orang tua kamu kalau kamu bisa ngatur hidup sendiri, bisa. Yang penting itu kamu merasa kalau kamu pengen dipercaya, butuh kepercayaan dari mereka gitu ya. Iya Bu, saya kan sudah 19 tahun ya, tapi mereka masih
hidupku itu tuh masih mereka yang memiliki. Terus jadi kamu kuliah sekarang itu arahan pasti itu saran jurusan dari orang tua kamu, bukan kemauan kamu sendiri. Iya Bu, mereka maunya saya masuk jurusan ekonomi, sedangkan saya maunya itu masuk sejarah Bu. Sehingga daripada saya debat panjang sama saya ikut orang tua saya sering Bu. Tapi kadang saya mikir Bu, ini hidupnya untuk siapa sih? Jadi kamu mulai kayak bingung gitu, menanyakan kayak ini sebenarnya aku hidup buat siapa gitu, karena harus sesuai sama kemauan orang tua kamu. Karena hak kamu buat milih arah hidup kamu itu hak kamu buat pilih arah hidup kamu sendiri, ya kan? Dan iya Bu, saya tuh merasa kayak saya tuh ngerjain mereka kayak orang tua saya disuruh pas saya disuruh ini dan saya juga harus jadi seperti apa yang mereka mau gitu. Mungkin bukan cuma capek karena fisik, tapi juga karena hati kan kamu juga kamu selalu merasa capek karena gak pernah ada yang mengingat di rumah, orang tua juga selalu mengutang kamu. Terus padahal kamu yang kamu pilih itu cuma kepercayaan dari mereka dan itu didengar juga dari mereka. Biar Bu jujur aja, akhir-akhir ini tuh saya sering nangis, tapi saya cuma diem aja dulu dan saya cuma jalan dan jadi kamu nyimpan semua itu sendiri gitu. Iya Bu, kalau saya cerita dibilangnya saya terlalu lebay, terlalu berlebihan, atau saya sering ngelakuin perasaan mereka sebagai orang tua, tapi saya kan tapi siapa sih Bu yang ngerti perasaan saya? Berarti kamu pengen banget diingetin juga ya, pengen denger juga tanpa takut dihina, disalahin. Iya Bu, saya cuma pengen bilang saya capek tanpa harus takut pikiran itu, tapi saya takut saya pikiran durhaka kamu sama orang tua. Dan sekarang kamu berani ngomong kayak gitu, aku capek, aku bangga, ibu bangga banget nih sama kamu karena kamu sudah jujur sama perasaan kamu sendiri, sudah jujur sama apa yang kamu rasain, dan kamu sudah jujur kepada ibu. Kalau kamu tuh sebenarnya pengen banget bilang aku capek gitu, tapi kamu capek dikira berhaka.
saya juga pengen punya pengalaman baru gitu, kayak belajar hal yang baru, tapi mereka bilang itu apa gitu ya, dan itu mungkin cukup buat kamu merasa kayak impian kamu tuh dikecilkan sama orang tua kamu sendiri, padahal kamu butuh dukungan dan support dari mereka gitu. Iya Bu, sekarang jadi gak percaya diri, kadang saya mikir mungkin saya cuma sebentar itu, padahal sebenarnya tuh kamu punya semangat yang tinggi gitu kan, pengen ikut organisasi kampus, pengen belajar hal baru, pengen belajar kamu lebih baik dari sebelumnya, tapi cuma kurang dukungan aja dari orang tua gitu kan. Terus juga kamu nggak dikasih ruang buat sama orang tua kamu gitu kan. Iya Bu, dan untuk di sini kan saya masih bingung saya itu siapa. Mungkin kamu ngerasa kehilangan arah tentang diri kamu itu siapa sebenarnya gitu ya, karena kamu terlalu sering didefinisi sama orang lain gitu. Iya Bu, kayak saya tuh nggak kenal diri saya tuh kayak saya nggak kenal gitu diri saya itu siapa. Dan itu pasti nyakitin banget ya, karena kamu pengen banget jadi diri sendiri, tapi kurangnya tuh ada di tapi kurangnya dari orang tua kamu kan. Iya kayaknya saya nggak kenal. Iya Bu, saya pengen banget nih hidup yang saya jalani karena saya mau, bukan karena itu harus. Ibu dengan keinginan besar kamu buat mereka buat punya suara dalam hidup sendiri itu paling banget buat kamu naik. Makasih ya Bu sudah mendengarkan cerita saya, dan kemudian bisa ngomong sebanyak ini. Sama-sama naik. Ibu bersyukur banget jadi inspirasi kamu. Kamu jangan semangat kamu penting dan nyata. Jadi kamu kalau kamu ada yang diceritain dari ibu, silakan Ibu, pasti bakal mendengar semua cerita kamu, jangan iya Bu, saya jadi mikir mungkin saya juga harus mengeluarkan dari sendiri ya. Itu langkah awal yang biasa naik. Mungkin menurut kamu ini nggak mudah, tapi kamu udah mulai dari sekarang, mulai dari hal ini dengan jujur dan jangan jujur sama perasaan kamu sendiri. Iya Bu, rasanya
Sebelumnya terima kasih banget Ibu. Ibu sudah sabar dengerin cerita saya. Kadang tuh emang kita nggak perlu selalu langsung, tapi kalau gak anak-anak kita nggak sendirian dan punya hak buat ngerasain tenang itu. Naila, makasih banget ya karena hari ini kamu udah terbuka dan jujur banget sama ibu tentang perasaan kamu. Apa yang kamu ceritakan tadi sangat mengerti dan kamu udah menunjukkan nih kalau keberanian besar yang ada di dalam diri kamu buat menghadapi semua ini, semua masalah yang kamu hadapi. Sebelum kita pilih sesi hari ini, ibu mau nanya nih, gimana perasaan kamu sekarang setelah ngobrol sepanjang ini sama ibu? Saya agak sedikit lega sih Bu, kayak ada banyak pelan-pelan mulai hilang gitu. Kemudian kan ternyata cerita seperti itu bisa bikin saya lebih lega ya Bu. Ibu senang banget dengar kadang kita cuma butuh tempat buat cerita dan kamu udah kamu berani banget melangkah sejauh ini. Apa kamu merasa ada hal baru yang kamu sadari setelah ngobrol kita tadi? Ya itu kayaknya saya jadi lebih sadar. Ternyata selama ini tuh saya terlalu banyak menyalahkan diri saya sendiri. Padahal saya cuma butuh didengar saja Bu, tanpa disuruh terus. Ya kamu layak banget buat dinikmati dan kamu juga punya hak buat ngatur diri kamu sendiri. Kamu kayak hari ini kamu udah langkah besar dengan jujur sama perasaan kamu sendiri dan itu luar biasa banget Nay. Kalau bertanya kamu butuh uang, butuh cerita atau butuh dengar, itu boleh banget dimakan dulu. Kamu boleh banget datang langsung buat kita atau kamu hubungi ibu dulu. Terus kita bisa diskusi berikutnya sesuai dengan kenyamanan kamu aja. Tapi sebelum kita benar-benar selesai, ini penasaran sejauh ini kan kita sudah ngobrol. Kira-kira apa yang kamu sadari atau rasakan sekarang tentang diri kamu sendiri? Saya tuh jadi sadar ternyata selama ini saya terlalu nurut aja sama orang tua saya, padahal saya punya keinginan sendiri. Cuma berani ngomong aja Bu, dan mungkin saya juga terlalu keras pada diri saya sendiri. Saya sering nyalahin diri saya sendiri, pikir kalau saya itu kurang baik, padahal yang saya butuhin itu cuma dipercaya. Itu yang dalam banget Ay. Kamu baru aja nunjukin keberanian besar kamu untuk melihat diri kamu tuh jangan jujur, udah itu
buat apa sih gitu. Dan itu titik awal banget dari sebelumnya terima kasih ya, kamu sudah berbagi untuk proses dari sampai ibu kamu hari tentang yang kamu hari ini. Terima kasih juga ya Bu. Saya merasa diri tentang cerita amal Bu. Sebelum kita benar-benar selesai, apakah kamu ada yang mau diceritain lagi atau mau diberikan lagi dulu? Sepertinya sih tidak ada Bu. Cukup sampai di sini. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang kamu mau ceritain lagi atau kamu kita mau didengar, kamu bisa hubungi ibu atau kamu bisa datang ke ruang publikasi ya. Baik, terima kasih ya Naila untuk waktunya hari ini. Nanti ibu tunggu kabar selanjutnya. Baik Bu, terima kasih. Saya izin boleh ya Bu. Terima kasih.